Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Sri Pramono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen di STE Kasih Bangsa. Di era industri 4.0 dan menuju 5.0, manajemen makin berperan dan menjadi kunci sukses sebuah organisasi. Karena manajemen adalah seni mengatur dan memimpin organisasi untuk mencapai tujuan. Kami mendampingi mahasiswa untuk membahas isu-isu terkini dunia manajemen, sekaligus membangun sikap entrepreneurship menghadapi dunia usaha yang selalu berubah, baik dari sisi sistem informasi manajemen, dari sisi manajemen keuangan, etika bisnis, manajemen pemasaran, manajemen strategik, dan lain-lainnya. Kami memiliki 5 semester untuk mata kuliah inkubasi bisnis. Ya, kami sangat welcome menyambut Anda, calon-calon mahasiswa program studi S1 Manajemen STE Kasih Bangsa yang memiliki akreditasi baik sekali. Insya Allah, Anda akan menjadi pribadi-pribadi sukses dan pemimpin di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara wisuda pelepasan dari wisuda ke-9 tahun 2024. Memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan. Diperlukan sebuah langkah untuk akhirnya kita berjalan. Jalan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang membawa kita menuju suatu perjalanan. Berjalan beriringan bersama mereka yang siap untuk membimbing. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu tempat di mana kita belajar beradaptasi. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya dari buku saja, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan mau diproses, namun tetap rendah hati adalah bekal untuk menghadapi dunia. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, bersama membangun hubungan untuk kepentingan di masa yang akan datang, dan bersama mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Kami bukan hanya belajar menjadi mahasiswa, namun kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Ubah pertanyaanmu menjadi sebuah jawaban. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Start your journey with us.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.38, maka acara seminar hari ini akan segera dimulai. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir di acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi seri ke-52 dengan tema Digital Transformation of SMEs for Increasing Market Competitiveness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi pada hari ini. Yang saya hormati, Ibu Dr. Rusliani SEMM, CIQNR, CIQAR, selaku Ketua Setia Kasih Bangsa, dan Bapak Insinyur A. Sigit Pramono Hadi, MSI, selaku keynote speaker, dan Bapak Yusuf Nabhan selaku narasumber pada seminar nasional hari ini. Sebelum kita memulai acara seminar nasional hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safi Safiatul Huda, mahasiswa semester 1 Setia Kasih Bangsa, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada seminar nasional hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk dapat membacakan agenda acara seminar nasional pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian keynote speaker. 4, pemaparan materi oleh narasumber. 5, sesi tanya-jawab dengan narasumber. 6, penyerahan sindera mata. Dan yang terakhir, ketujuh, penutupan dan foto bersama. Acara pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengawali doa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang bergabung secara daring, dimohon untuk bersikap khidmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Kepada operator dipersilakan.
Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi secara singkat oleh Bapak Insinyur Sigit Pramono, Hadi, MSI selaku keynote speaker dalam seminar nasional hari ini. Kepada Bapak Sigit, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Apakah suara saya terdengar cukup baik? MC, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Bapak. Oh, baik. Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu dari kalangan akademisi, para praktisi, mungkin juga ada regulator yang hadir pada siang hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa, baik rekan-rekan mahasiswa dari Kasih Bangsa maupun dari kampus lain, baik yang join acara ini lewat device pribadi maupun device gabungan di kelas-kelas ya. Terima kasih sudah hadir dan sungguh sangat menyenangkan acara siang hari ini. Eh, Tadi kemarin sampai tadi malam Jakarta diguyur hujan lebat sekali. Saya dengar juga di beberapa kota juga sama, sehingga cuaca hari ini tidak begitu terik ya, enak sekali suasananya. Dan di tengah suasana yang enak ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup hot, cukup panas gitu ya. Tapi sebelum sana, sebelum membahas topik ini, saya izin untuk menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Seorang pribadi yang luar biasa, eh, Bapak Yusuf Naban. Salam kenal, selamat siang Pak Yusuf. Ya, baik. Bapak panggilan Pak Yusuf atau Pak Naban? Ya, baik. Terima kasih sudah berkenan hadir eh, pada siang hari ini untuk membagikan ilmu dan pengalaman Bapak pada segenap audiens yang hadir pada siang hari ini. Dan semoga ini bermanfaat untuk kami semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Pada siang hari ini kita akan membahas tadi sebuah isu yang hot gitu ya, yang panas gitu ya. Kenapa panas? Karena isu ini demikian up to date ya, memang lagi happening ya, di mana para pelaku bisnis untuk level SMEs atau Small Medium Enterprises ya, UKM, Uni Usaha Kecil dan Menengah, semuanya sudah sudah memiliki tantangan yang sama ketika competitiveness atau apa namanya tingkat persaingannya sudah demikian ketat. Para pelaku bisnis di usaha-usaha rintisan tentu sudah mendapatkan pemahaman ini ketika memasuki pasar, gitu ya. Tidak mungkin kita memasuki pasar dengan menggunakan strategi-strategi yang dalam tanda kutip strategi lama, gitu ya. Pasti semuanya sudah berpikir bagaimana menggunakan strategi-strategi baru yang dalam konteks saat ini tentu adalah strategi berbasis atau memanfaatkan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, tema hari ini adalah Digital Transformation of SMEs for Increasing Market Competitiveness. Eh, Tata kelola usaha-usaha rintisan tentu sudah bukan menggunakan tata kelola yang lama lagi, tapi pasti sudah menggunakan tata kelola yang baru, ya, tata kelola digital, ya. Dan itu kalau kita lihat dari berbagai aspek, kalau saya meminjam istilah atau apa namanya pilar-pilar di dalam kutipan manajemen berbasis kinerja atau performance based management, ada 4 pilar di sana, yaitu SDM, proses bisnis, customer dan finance ya.
tentu seluruh aspek ini sudah menggunakan proses-proses yang dilakukan secara digital, bukan tanpa tujuan. Usaha rintisan menggunakan proses-proses bisnis berbasis digital, ya. Tetapi tentu adalah dalam rangka membuat tata kelola menjadi efisien, efektif, dan akhirnya memang harus untuk bersiap menjadi lebih kompetitif untuk bersaing dengan kompetitor. Oleh karena itu sudah hadir pada siang hari ini Bapak Yusuf Naban yang kalau saya lihat rekam jejaknya sungguh sangat luar biasa. Saya sebetulnya panggilnya Mas saja ya karena masih muda sekali ya. Tapi meskipun masih muda, Mas Yusuf Naban ini sungguh sudah menggeluti sekian banyak profesi mulai dari HR, kemudian finance, dan akhirnya saat ini beliau benar-benar sudah menjadi seorang analis bimbingan usaha. Ini tentu bukan main-main ya, karena di level Pemkab di Banyumas ya, tentu hal ini sangat penting sekali menjadi tumpuan harapan seluruh masyarakat di Banyumas untuk dapat meningkatkan kinerja SMES atau UKM di Banyumas naik level sehingga dapat berkompetisi baik secara lokal, nasional maupun global. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, segera kita memasuki acara ini. Silakan nanti berinteraksi dengan narasumber. Silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, sehingga nanti acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, baik di kalangan akademisi maupun di praktisi, maupun menjadi landasan untuk menyusun kebijakan-kebijakan untuk para regulator yang barangkali hadir pada siang hari ini. Baik, tanpa berpanjang kata, selamat berbinar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Dan sampailah Oleh kita pada acara seminar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir membersamai kita. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, izinkan saya menyapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Yusuf Naban. Halo, selamat siang Bapak. Kabar baik ya Pak hari ini? Bapak, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Tes sudah terdengar? Sudah terdengar. Oke. Selamat siang Bapak, kabar baik ya Pak hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah sehat selalu ya Ya, Pak. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Yusuf Nabhan, mari kita saksikan bersama video profil singkat beliau. Kepada operator dipersilakan. Bapak Yusuf Nabhan ini adalah seorang profesional muda yang berpengalaman di bidang pengembangan usaha dan manajemen keuangan. Beliau alumni Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau menjabat sebagai analisis bimbingan usaha pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, di mana ia berperan dalam pendampingan, pembinaan, serta pemberdayaan pelaku UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing. Sebelumnya, Bapak Yusuf Nabhan ini menghabiskan lebih dari 5 tahun berkarir di PT Angkasa Putra Hotel, anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perhotelan. Dengan berbagai posisi strategis seperti finance dan accounting manager,
Chief Accounting, serta Human Resource and General Affairs Manager. Pengalaman tersebut membentuk keahliannya dalam manajemen sumber daya manusia, akuntansi, serta pengelolaan bisnis yang efisiensi dan profesional. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga semangat dan komitmen beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberi dampak positif yang berkelanjutan. Baik, langsung saja mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Yusuf Nabhan selama 30 menit ke depan. Namun sebelumnya, mohon izin Bapak, apakah materi presentasi akan ditayangkan sendiri melalui fitur share screen atau dibantu oleh operator? Dibantu operator aja, Mbak. Oke, baik. Langsung saja kepada Bapak Yusuf Nabhan selaku narasumber pada hari ini, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih pada MC dan moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini eh, kemarin saya ingin untuk bisa memaparkan ya, memberikan materi yang terkait dengan Digital Transformation of SMEs for Increasing Market Competitiveness. Ini especially for SMEs in Kabupaten Banyumas. Jadi, nanti saya mungkin akan banyak membahas SMEs atau UMKM di Kabupaten Banyumas sampai ke tingkat mungkin Provinsi Jawa Tengah atau bahkan nasional karena keterbatasan di lingkup kerja saya di Kabupaten Banyumas. Jadi takutnya nanti saya kalau melebar ke tingkat provinsi maupun nasional nanti datanya kurang valid gitu. Oke, next. Ya, ini selayang pandang ya dari saya tadi sudah dijelaskan juga oleh moderator bahwa pendidikan saya masih itu ya, sehingga kemarin waktu mendapatkan tawaran ada open recruitment ya di STI Kasih Bangsa untuk tenaga pengajar itu saya belum qualified ya karena masih S1. Kemudian untuk pengalaman kerja seperti yang sudah disampaikan sebelumnya saya kurang lebih 5 tahun di PT Angkasa Pura Hotel itu perusahaan yang mengelola hotel di bandara-bandara dulu di bawah naungan PT Angkasa Pura I Persero saat ini sudah menjadi holding ya, holding BUMN di Injurni. Nah, untuk saat ini sendiri saya sudah berpindah ya, bekerja di Kabupaten Banyumas sebagai seorang ASN, khususnya di bidang UMKM sebagai analis bimbingan usaha. Gitu. Jadi banyak berinteraksi dengan UMKM-UMKM dalam memberikan beberapa fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next, ya, next, lanjut aja, Mas. Ya, lanjut. Nah, ini lanjut sampai di fullkan saja mungkin biar kelihatan semua dulu. Nah, ini agendanya kurang lebih nanti kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih itu small medium enterprise ya. Kalau di internasional itu istilahnya small and medium enterprise. Kemudian bagaimana kondisinya di Kabupaten Banyumas. Kemudian yang ketiga ini ada research yang kaitannya dengan digital transformation itu tadi. Dan yang keempat nanti ada roadmap bagaimana sebuah bisnis atau sebuah UMKM itu mengembangkan transformasi digitalnya. Next. Ya, ini small and medium enterprise. Ya, lanjut. Nah, ini small and medium enterprise or small business adalah bisnis dengan eh,
batas jumlah pegawai dan relatively revenue-nya itu atau omsetnya itu lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan korporasi yang besar gitu ya. Kriteria SMI ini dapat berbeda-beda di berbagai negara gitu. Nah, di Indonesia sendiri, SMI atau UKM, usaha kecil dan menengah itu saat ini sudah berkembang menjadi UMKM, jadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi tingkatannya itu ada usaha yang tingkatannya di bawah usaha kecil, yaitu usaha mikro. Nah, kriteria dan klasifikasinya itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Nah, peraturan ini menggantikan kriteria yang sebelumnya diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau di Indonesia itu SMI itu ada 3 kategori, yaitu dimulai dari mikro, kemudian kecil, dan menengah. Terus kriterianya seperti apa? Di next slide. Nah, definisi dan kriteria UMKM ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Di pasal 1 itu ada definisi. Definisinya yaitu untuk usaha mikro itu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, kriterianya ada di pasal 35 yaitu modal usahanya itu kurang dari 1 miliar rupiah dan omsetnya dalam 1 tahun itu kurang dari 2 miliar rupiah. Jadi kalau usaha mikro ini bentuknya itu masih harus orang perorangan atau badan usaha yang perorangan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini mungkin yang sudah memiliki badan usaha gitu ya dalam bentuk perseroan terbatas gitu meskipun nanti modalnya masih di bawah 1 miliar itu tidak masuk kategori mikro karena badan usahanya sudah bukan perorangan. Nah, untuk membuat badan usaha perorangan itu seperti apa sudah ada saat ini eh, PT perorangan namanya. Nah, itu untuk memfasilitasi supaya eh, istilahnya apa ya kalau sudah ada label PT gitu kan di depannya itu eh, biasanya dia akan lebih dipercaya gitu dari konsumen-konsumennya gitu. Nah, ketika sudah ada label PT itu tidak bisa masuk kategori usaha mikro, maka banyak hal atau fasilitas-fasilitas yang kemudian kemudahan-kemudahan yang tidak bisa diakses sehingga di sini pemerintah menerbitkan adanya PT perorangan itu dengan kalau tidak salah itu minimal modalnya itu hanya 5 juta seperti itu. Next, ada usaha kecil. Nah, usaha kecil itu secara definisinya adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri kemudian dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Jadi kalau dia sudah cabang perusahaan dari mungkin perusahaan yang lebih besar itu tidak bisa ataupun anak perusahaan gitu juga tidak bisa. Kemudian tidak memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar gitu dan memenuhi kriteria. Kriterianya di pasal 35 itu modalnya antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Kemudian omsetnya 2 miliar sampai 15 miliar rupiah. Lanjut, di usaha menengah itu secara umum definisi modalnya ada di 5 sampai 10 miliar rupiah, kemudian omsetnya ada di 15 sampai 50 miliar rupiah. Nah, di situ kalau dilihat ada tanda bintang di bagian modal itu modal UMKM yang tersebut di situ 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi tanah dan bangunan misalnya sebuah usaha memiliki kantor yang besar gitu ya, tetapi asetnya di luar tanah dan bangunan itu masih di bawah 1 miliar ya, itu berarti nanti masih masuk ke kategori mikro gitu. Jadi ini mengantisipasi juga salah satunya adalah ketika
sebuah usaha itu katakanlah punya ruko begitu ya, punya ruko di tempat yang strategis tengah kota itu pasti nilai tanah dan bangunannya tinggi. Padahal mungkin aset-aset lainnya, modal kerja yang lain itu tidak sebesar itu gitu. Jadi ada pengecualian untuk usaha mikro, kecil dan menengah ini dalam perhitungan modalnya atau asetnya itu tanah dan bangunan tidak dihitung. Lanjut. Nah, kemudian dalam pembinaannya eh, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah tingkat provinsi dan pemerintah daerah tingkat kabupaten kota. Nah, untuk tingkat kabupaten kota itu hanya berwenang untuk membina usaha mikro. Jadi kalau usaha kecil itu sudah menjadi kewenangannya provinsi dan kalau usaha menengah dan usaha besar itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini dalam hal pembinaannya, tetapi dalam hal koordinasi itu masih bisa dilakukan. Nah, kemudian dalam pembinaannya usaha mikro ini diapakan? Yang pertama itu diberdayakan. Jadi usaha mikro itu biasanya yang baru mulai merintis itu biasanya mayoritas usaha mikro itu kalau mulai merintis itu mereka mampu memproduksi tapi belum mampu menjual. Nah, itu nanti ada apa namanya pembinaannya, ada pelatihannya, misalnya pelatihan perbaikan kualitas produksi, kemudian pelatihan pemasaran yang sederhana, kemudian pelatihan juga operasional bisnis gitulah. Ada manajemen usaha, manajemen keuangan seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk membuat usaha yang awalnya kita kategorikan masih bad menjadi good dan kemudian menjadi better. Nah, kalau sudah seperti itu, pembinaan yang selanjutnya adalah pengembangan. Ketika usaha itu katakanlah sudah stabil, sudah memiliki pangsa pasar yang konsisten begitu ya, itu ada pengembangannya. Jadi tadi sudah posisinya sudah di better, kemudian disiplin, expansion, kemudian apa fokusnya adalah grow atau tumbuh. Jadi dari usaha mikro ini diharapkan nanti dapat tumbuh sampai menjadi usaha kecil. Nah, jadi kalau misalnya ada nggak sih, kalau ditanya ada nggak sih usaha mikro yang bisa sampai ekspor, bisa sampai produknya menguasai pangsa pasar nasional gitu? Jawabannya mungkin tidak bisa, karena setelah produk-produk itu menguasai pangsa pasar nasional, setelah produk-produk itu berhasil ekspor, mereka sudah naik kelasnya menjadi usaha kecil, bukan lagi usaha mikro gitu ya. Jadi usaha mikro yang terbatas di tadi di modal 1 miliar dan omset 2 miliar. Karena kalau sudah ekspor, kalau sudah menguasai pangsa pasar nasional itu biasanya omsetnya utamanya ya, omsetnya sudah di atas 2 miliar itu. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana keadaan UMKM itu di Kabupaten Banyumas? Ini berdasarkan data di Sistem Informasi Data Tunggal ya. Satu data Kementerian UMKM Republik Indonesia itu tahun 2023 itu ada 89.553 UMKM dengan 99,92%-nya itu adalah usaha mikro. Jadi ini hanya yang terdata. Jadi di luar itu mungkin masih ada yang belum terdata gitu ya. Cuma gambarannya memang di atas 90% dari seluruh usaha yang ada di Kabupaten Banyumas itu adalah usaha mikro. Artinya modalnya masih di bawah 1 miliar dan omsetnya masih di bawah 2 miliar. Begitupun tahun 2024. Ini jumlahnya naik cukup signifikan ya, naik sekitar lebih dari 1.000 usaha gitu ya yang masuk ke data kementerian itu. Tapi sekali lagi di atas 90% atau bahkan ini 99,92% itu isinya adalah usaha mikro. Nah, dinamika usaha mikro sendiri itu adalah perubahan jumlah dan jenis usahanya itu sangat cepat ya, sehingga cukup menyulitkan pendataan. Jadi ketika eh,
ada satu usaha gitu saat didata itu misalnya 2023 di data itu misalnya dia adalah pembuat kue ulang tahun gitu ya berdasarkan PO gitu apa pre-order gitu ya. Nah, pembuatan kue ulang tahun begitu. Nah, masuk ke data ini. Masuk dalam data kemudian direncanakan untuk dilakukan pendampingan mungkin di tahun 2024. Ternyata saat dikunjungi sudah beda lagi usahanya gitu. Mungkin sudah jadi eh, toko kelontong atau mungkin jadi kuliner yang lain atau bahkan tidak jarang ditemui usaha mikro itu kemudian mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan tawaran gaji yang lumayan, mungkin UMR atau di atasnya itu eh, memilih untuk meninggalkan usahanya karena dirasa usahanya yang masih mikro ini belum mampu memberikan eh, keamanan, keamanan ekonomi untuk pelaku-pelakunya gitu. Mayoritas usaha mikro itu merupakan kegiatan usaha mandiri, yang mana pemiliknya itu sekaligus menjadi karyawan bagian belanja, bagian produksi, bagian distribusi, pemasaran, pencatatan keuangan, dan lain-lain. Jadi biasanya menjadi usaha mikro ini sangat melelahkan gitu ya, karena semua di handle sendiri gitu. Makanya dinamikanya sangat tinggi. Tidak jarang kalau ada tren-tren baru, kemudian dirasa usaha yang digelutinya belum memberikan dampak yang signifikan, dia akan mengikuti tren itu, gitu. Misalnya yang tadinya usaha itu apa tadi kue gitu ya, misalnya kue yang pre-order, kue ulang tahun seperti itu dinilai kurang memberikan, kemudian misalnya lagi tren busana gitu, dia akan pindah, akan ke fashion gitu. Nanti dia akan cari-cari info dari mana ulakannya, terus tren harganya berapa kayak gitu. Nanti per- perpindahan itu cepat lah, sangat cepat. Lanjut. Nah, kemudian persebarannya ini. Di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat 27 kecamatan. Dari 27 kecamatan itu, 3 kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak itu ada di Kecamatan Cilongok dengan 6.150 UMKM, kemudian Kecamatan Aji Barang 5.521 UMKM, dan Kecamatan Karangluas 5.232 UMKM. Nah, ini kebetulan 3 kecamatan ini eh, saling berbatasan gitu ya. Jadi di yang paling barat itu ada Aji Barang ini ya. Aji Barang, kemudian kalau dari Aji Barang ke timur itu Cilongok, Cilongok ke timur lagi itu Karanglewas. Jadi ini memang salah satu jalur transportasi yang terpadat lah, karena ini jalur transportasi yang menghubungkan Kota Purwokerto dengan Brebes ya, itu lewatnya Karanglewas, Cilongok, kemudian Aji Barang. Sebenarnya setelah Aji Barang itu masih ada lagi Pekuncen, tapi jumlah UMKM-nya tidak sebanyak di Aji Barang, Cilongok maupun Karanglewas gitu ya. Nah, kemudian 3 kecamatan dengan jumlah UMKM paling sedikit itu yang pertama ada Kecamatan Purwokerto, kemudian Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Purwojati. Nah, Kecamatan Purwokerto Selatan ini kecamatan di dalam eks kota administratif di kota Solo ya. Jadi secara luasan memang lebih sempit daripada kecamatan-kecamatan yang lain ya. Jadi ada 4 kecamatan di eks kota administratif itu, dan secara luas wilayah ke 4 kecamatan itu lebih kecil dibandingkan kecamatan-kecamatan lain seperti Cilongok, Aji Barang, dan Karanglewas ini. Kemudian Kecamatan Mas itu terdata ada 1.644 UMKM. Itu letak kecamatannya di selatan dulu, pusat pusat pemerintahannya sebelum pindah ke Purwokerto sekarang ya. Sekarang pusat pemerintahan di Purwokerto itu di Kecamatan Banyumas. Kemudian yang ada di Kecamatan Purwojati itu hanya terdata 793. Nah, itu kecamatannya kebetulan ini bisa dibilang kecamatan yang
loknya sangat terpencil gitu ya, karena tidak dilewati oleh jalur jalan-jalan nasional. Jadi kalau misalnya dari Purwokerto ingin ke Cilacap juga nggak lewat Purwojati. Kalau dari Purwokerto ingin ke Brebes tadi yang lewat Karanglewas, Cilongok, Ajuran itu juga tidak melewati Purwojati. Jadi sehingga di situ relatif kurang ini dianggap kurang pas mungkin untuk berwirausaha seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ini persebarannya berdasar iya atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, itu sektor paling banyak adalah sektor yang G, ya, besar dan eceran, kemudian reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Jadi ini memang kategori yang menggabungkan perdagangan dengan bengkel ya. Jadi mungkin jumlahnya besar itu karena itu ada penggabungan dua dua hal tersebut ya, dua sektor. Kemudian ada industri pengolahan ya. Industri pengolahan ini mungkin yang terkenal itu ada dua tempat di Kabupaten Banyumas ini. Yang satu Desa Pliken itu mereka mayoritas penduduknya apa warganya itu adalah produsen tempe dan kemudian di Desa Kalisari di Kecamatan Cilongok itu industri pengolahan kedelai juga tetapi menjadi tahu gitu ya. Jadi ada dua dua tempat itu yang paling terkenal yaitu sentra tempe dan tahu di Kabupaten Banyumas. Kemudian yang ketiga itu penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan. Jadi ini biasanya kalau bahasa umumnya itu dikenal dengan Horeca ya, mungkin hotel, restoran, kafe itu banyak juga di Purwokerto. Khususnya di ex kota Purwokerto itu di 4 kecamatan itu banyak, tapi se-Kabupaten Banyumas juga banyak karena beberapa tempat juga mulai berkembang seperti di Kecamatan Baturaden itu yang ada tempat wisata, kemudian Sumbang itu yang sebenarnya sama-sama lereng Gunung Slamet gitu, cuma perkembangannya sedikit terlambat dari Kecamatan Baturaden ya. Sekarang sudah cukup pesat juga perkembangannya, sudah banyak tempat-tempat wisata baru yang itu juga pasti akan menumbuhkan usaha-usaha yang sektornya akomodasi dan penyediaan makanan. Gitu. Kemudian tiga terendahnya ada kategori B, pertambangan dan penggalian itu hanya 33 ya. Karena ini mungkin mayoritas itu mungkin penambang ini ya, penambang pasir karena dilewatin oleh beberapa sungai. Sungai yang paling terkenal itu kan Serayu kalau di Kabupaten Banyumas. Kemudian ada se- kategori P itu di pendidikan, terus K itu aktivitas keuangan dan asuransi. Karena biasanya kalau aktivitas keuangan dan asuransi itu mayoritas itu yang terkenal-terkenal itu kan sudah masuk kategori usaha besar gitu ya. Jadi yang tingkatnya mikro, kecil, dan menengah itu mungkin tidak terlalu banyak. Lanjut. Nah, kemudian ini ada penelitian yang terkait dengan digitalisasi UMKM. Nah, itu yang pertama ada Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban tahun 2023 itu meneliti tentang pengaruh transformasi digital terhadap keberlanjutan bisnis UMKM Batik Banyumas melalui kinerja pemasaran sebagai variabel mediasi. Gitu. Jadi karena ini kegiatan di kampus ya, jadi saya berusaha menyajikan penelitian juga supaya nanti eh, lebih dapat dipercaya gitu. Karena nanti kalau hanya disampaikan bagaimana di sini mungkin belum terrecord di sebuah penelitian itu mungkin untuk mahasiswa itu biasanya dianggap bukti ilmiahnya mana kan seperti itu. Kemudian ada dari Stikom Yosudarso ini digitalisasi pemasaran produk UMKM pada Kampung Wisata Nopia di Kabupaten Banyumas. Nah, jadi ini di Kecamatan Banyumas itu juga ada Kampung Wisata Nopia gitu ya.
Kemudian ada dari Universitas Jenderal Sudirman itu analisis implementasi digitalisasi UMKM pada masa pandemi COVID-19. Nah, studi kasus di Kabupaten Banyumas. Nah, memang COVID-19 yang terjadi di sekitar 2020 sampai 2022 kemarin itu sangat mempercepat ya transformasi digitalisasi. Kalau nggak salah dulu saya juga mengenal Zoom itu baru di tahun 2020 ya. Di saat-saat COVID itu baru mulai eh, istilahnya mulai ngetren lah bagaimana rapat itu dengan Zoom gitu ya. Karena dulu saya pas COVID itu masih di Angkasa Pura Hotel dan kebetulan saya pas awal COVID di Indonesia, kasus pertama itu kalau nggak salah bulan Maret tahun 2020, itu saya sebelum lockdown itu saya memutuskan untuk pulang kampung waktu itu. Jadi mendapatkan izin dari atasan untuk pulang kampung dan ternyata memang eh, menurut saya akhirnya itu adalah keputusan yang tepat karena yang di Jakarta saat itu apalagi perantau itu banyak yang kesulitan ya dari berbagai sisi, kesulitan ekonomi karena ada yang dirumahkan, ada yang gajinya dipotong gitu ya. Kemudian ada kesulitan juga karena nggak bisa keluar-keluar. Nah, kalau di Jakarta kan kasusnya apa saat COVID benar-benar pengawasannya sangat 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 ketat gitu ya karena merupakan wajah Indonesia gitu ya di Jakarta itu. Dan Jakarta itu relatif sulit untuk mendapatkan sembako ya saat itu saat COVID itu. Jadi banyak terjadi rush juga ya, banyak panic buying waktu itu. Sedangkan ketika saya pulang itu ke Purwokerto itu kondisinya hanya sepi ya, hanya sepi. Jadi tidak tidak terjadi kepanikan seperti di Jakarta. Kemudian eh, apa namanya sembako juga masih mudah didapatkan karena masih banyak yang bisa dipetik dari kebun sendiri gitu lah ya. Misalnya ada buah pepaya, ada misalnya cabai, itu kan masih bisa ditanam secara mandiri, masih banyak lahan luas juga. Yang saya rasakan waktu itu ya hanya sepi dan mungkin daya beli yang turun gitu. Nah, kemudian ada juga dari Universitas Brawijaya itu Impact of Digital Capability on SMEs Performance Mediating Role of Digital Business Transformation. Jadi ada dampak dari kapabilitas digital dari pelaku usaha UMKM itu dalam performa usahanya, kemudian menggunakan mediasinya itu digital business transformation gitu. Nah, lanjut kita buka satu-satu bagaimana hasil penelitiannya. Nah, yang pertama pengaruh transformasi digital terhadap keberlanjutan bisnis UMKM Batik Banyumas. Nah, ini dengan responden 97 UMKM, sektornya Batik Banyumas ya. Batik Banyumas, kemudian variabel yang diukur ada transformasi digital, kinerja pemasaran, dan keberlanjutan bisnis. Nah, dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa transformasi digital itu berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Berarti eh, skill digital dari owner atau pemilik usaha itu sangat penting ya, karena ini pengaruhnya positif terhadap pemasaran. Kemudian kinerja pemasaran itu sendiri berpengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis. Jadi kalau bisnis pemasarannya nggak jalan berarti kontinuitas atau keberlanjutannya itu relatif lebih rendah atau bisa jadi nanti tutup gitu ya. Kemudian transformasi digital juga berpengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis. Jadi transformasi digital ini sebagai inti dari kinerja pemasaran yang mana kinerja pemasaran itu juga mendukung keberlanjutan bisnis gitu ya. Lanjut, kemudian ada digitalisasi pemasaran produk UMKM di kampung wisata. Nah, ini respondennya ada 120 keluarga di kampung wisata Nopia karena biasanya mereka masih menggabungkan antara rumah tinggal dengan istilahnya rumah produksi gitu ya, masih jadi satu biasanya. Rumah tinggal dengan rumah produksi itu jadi satu. Sektornya kuliner yaitu Nopia.
Ya, mungkin kalau ada yang belum tahu Nopia itu, kalau menurut saya bentuknya apa ya, tampilannya mungkin mirip-mirip dengan bakpia, tetapi dalamnya kopong gitu. Jadi ada kulit luarnya, kemudian ada isi dalamnya. Yang original itu gula Jawa ya. Kalau bakpia kan biasanya yang original itu kalau dari Jogja itu kan kacang hijau gitu ya. Kalau ini ada kulitnya, kemudian di dalamnya itu isiannya itu gula Jawa. Tetapi sekarang sudah banyak variasinya. Ada yang coklat, ada yang keju, ada yang koko pandan. Terakhir kemarin saya beli dari salah satu pengusaha itu rasa bawang goreng. Nah, itu ternyata enak juga. Ternyata bisa juga dibuat apa isiannya itu rasa bawang goreng gitu. Enak juga ternyata. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi yang tepat guna yang digunakan dalam proses digitalisasi mampu memberikan dampak yang positif bagi mitra dalam pemasaran dan pengenalan produk oleh-oleh khas makanan Banyumas gitu ya. Jadi ini penelitian yang sekaligus menguji alat digitalisasi sepertinya. Kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna yang berupa aplikasi buku warung. Nah, sehingga home industri di Kampung Nopia dapat membuat laporan keuangan serta dapat mengontrol manajemen pengawasan usaha. Ini berarti ada fokus lain selain di pemasaran itu ada di pencatatan keuangan karena ini ada menggunakan aplikasi buku warung. Nah, dengan menggunakan produk teknologi tepat guna yang berupa aplikasi dan website, home industri di Kampung Nopia dapat membuat konten yang menarik dan dapat memberikan informasi secara efektif dan efisien sehingga lebih mudah pelayanannya sampai ke mancanegara. Ya, sebagai info saja kemarin juga saya sekitar 2 minggu yang lalu pendampingan ke salah satu UMKM. UMKM tersebut sedang proses ya, sedang proses eh, pemenuhan sampel ke salah satu buyer dari saya lupa antara Hong Kong atau Taiwan gitu ya. Jadi sebelum nanti ada ekspor ke sana, biasanya pihak buyernya itu minta dikirimkan sampel. Nah, dan selain itu juga ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Biasanya ada standarisasi dan sertifikasi kalau kita mau mengirimkan produk kita itu ke negara lain gitu ya. Kemudian yang keempat, dengan diterapkannya metode yang dilakukan pada kegiatan pelatihan, ini membuat mitra lebih produktif dan inovatif dalam berkarya. Mungkin ini juga dampaknya tadi ada Nopia. Bahkan sekarang bukan bukan Nopia, mungkin yang lebih lebih sering dibeli itu namanya Mini Nopia. Karena kalau Nopia itu bentuknya cukup besar-besar ya, mungkin hampir satu kepalan tangan anak-anak. Kalau Mini Nopia itu bentuknya mirip-mirip dengan bakpia gitu lah ya. Bentuk lebih kecil-kecil gitu. Jadi lebih secara ini mungkin packaging juga bisa lebih lebih apa lebih praktis gitu ya. Nah, ini ada inovatif ya, ada inovasi dalam berkarya. Mungkin itu tadi ya, ada rasa eh, bawang goreng. Nah, itu menarik biasanya yang dikasih ini bawang goreng itu kan biasanya mie goreng ya, mie goreng dengan ekstra bawang goreng gitu ya. Ini Nopia isinya yang biasanya cenderung manis-manis ini manis gurih ya. Waktu itu manis gurih yang saya coba itu rasa bawang goreng gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada analisis implementasi digitalisasi UMKM pada masa pandemi COVID. Nah, ini respondennya ada 22 UMKM, UMKM yang sudah menggunakan medsos waktu itu ya. Kemudian sektornya ada kuliner, craft, dan fashion. Nah, variabelnya yang diukur transformasi digital, kinerja pemasaran, dan keberlanjutan bisnis. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi ya, transformasi digital berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran, kemudian kinerja pemasaran juga berpengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis. Transformasi digital pun sama halnya berpengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang dari Universitas Brawijaya ya, ini
ini penelitiannya di Malang ya, jadi ini di luar Banyumas, tetapi karena saya pandang apa namanya penelitian ini relevan dengan tema ini, jadi saya ambil dan juga data dan respondennya ini dibandingkan yang sebelumnya ini sangat besar ya, ada 330 UMKM di Malang Raya. Jadi Malang Raya itu mencangkup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi bahkan ini ada di tiga pemerintah daerah ya, ada di tiga daerah. Jadi mungkin itu kalau dibagi merata ya masing-masing daerah itu 110 UMKM gitu ya. Sektornya ada kuliner, handicraft, dan fashion. Nah, variabel yang diukur ada digital capability, digital business transformation, dan business performance. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah digital capability itu mampu secara langsung mendorong peningkatan digital business transformation bagi pelaku UMKM. Jadi kalau pelaku UMKM-nya itu sudah memiliki digital capability ya, jadi untuk mentransformasi digital usahanya itu relatif lebih mudah ya. Pening- Bisa karena ini mampu secara langsung mendorong peningkatannya. Kemudian digital capability juga meningkatkan bisnis performance secara langsung. Karena mungkin dengan kecakapan digital ini ya, pengusahanya itu jadi punya dua opsi lah. Setidaknya ada dua opsi, yaitu mungkin berbisnis, utamanya pemasaran ya, secara konvensional atau offline, dan kemudian secara online gitu ya. Jadi ada setidak-tidaknya ada dua jalan ini. Nah, di online sendiri nanti ada banyak cabang-cabang jalannya gitu. Kemudian digital business transformation dorong peningkatan bisnis performance. Nah, jadi transformasi bisnisnya itu juga meningkatkan performa bisnisnya. Jadi sudah kapabilitasnya itu bisa memacu transformasi bisnis juga mendorong performa. Nah, kemudian yang keempat itu digital business transformation secara positif dan signifikan memediasi antara capability dan business performance. Jadi memang transformasi itu tempatnya di tengah. Nah, harus diawali dengan kapabilitas digital yang sudah ada utamanya dari ownernya ya atau dari pemiliknya. Karena tadi UMKM atau usaha mikro itu kecenderungannya adalah usaha mandiri yang dari belanja bahan baku sampai mungkin kalau ada layanan after sales itu ya satu orang yang handle itu. Jadi memang bisa terbayang betapa melelahkannya dan ketika dia punya kapabilitas digital mungkin bisa melakukan pencatatan kayak tadi disebutkan ada aplikasi untuk membantu pencatatan keuangan, mungkin pencatatan bahan baku, terus untuk membantu pemasaran gitu kan, itu kan bisa sangat membantu gitu ya, mengurangi kelelahannya dalam mengoperasionalkan bisnis gitu. Lanjut. Nah, ini ada digital transformation roadmap ya. Ini dari kuliner, fashion, dan craft gitu. Lanjut. Mohon izin, Pak. Iya. Maaf, waktunya pakai materi tersisa 5 menit lagi. Oke, ini mungkin bisa kita skip dulu yang roadmap-nya, kita langsung ke contoh saja. Lanjut. Oke, ini mungkin nanti bisa dibaca-baca juga ya kalau materinya dibagikan. Lanjut. Karena yang contoh ini eh, contoh nyata gitu ya dari salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh salah satu UMKM yang bertransformasi digital yang menurut saya luar biasa ya. Dari di awalnya ini merupakan UMKM wood art. Jadi ya yang biasa bikin tulisan-tulisan di tembok gitu ya, di apa wall art gitu, terus bikin yang kayak telenan digantung kayak gitu, bikin figura, bikin rak seperti itu ya. Bertransformasi menjadi UMKM yang palu gada atau apa lu minta gue ada gitu. Jadi
Dia karena seperti yang saya sampaikan tadi, di UMKM itu dinamikanya tinggi gitu. Begitu melihat oh kayaknya sana lebih menjanjikan itu dia pindah. Yang itu menjanjikan dia pindah gitu ya. Jadi apa yang diminta oleh customer dia usahakan untuk selalu ada. Kemudian beliau mengikuti pelatihan berjenjang di Balatkop Provinsi Jawa Tengah dan aktif berkonsultasi dengan pendamping UMKM. Nah, akhirnya owner memutuskan untuk fokus pada oleh-oleh haji dan umroh. Nah, jadi mengikuti pelatihan yang di tingkat provinsi itu memang kalau dibandingkan dengan tingkat kabupaten memang ini ya kualitas dan dari berbagai sisi itu lebih menjanjikan kalau pelatihan dari Balatkop Provinsi Jawa Tengah itu ya. Kemudian setelah itu biasanya nanti akan dilimpahkan kembali ke kabupaten, nanti ada tim pendamping dari dinas yang akan mendampingi implementasi dari apa saja yang sudah dilatihkan. Kemudian setelah itu owner mengganti brandnya dengan nama Asiha. Jadi dari awalnya itu rumah semusim itu diganti menjadi Asiha supaya lebih sesuai dengan lini usahanya. Jadi memang diarahkan karena ini fokusnya di haji dan umroh itu diarahkan ke yang mungkin berbau-bau Timur Tengah gitu ya. Namun pada saat itu masih takut untuk menggunakan jasa iklan dan endorsement. Kemudian kemarin di sekitar bulan Mei Juni itu mengikuti kegiatan Digital Marketing Bootcamp yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan PT Ethos Digital Kreatif Indonesia, ya, Ethos Kreatif Indonesia. Nah, itu setelah itu bootcamp selama 1 bulan dengan berbagai apa materi dan ilmu yang disajikan dari PT Ethos itu ya, akhirnya semakin berani dan selektif dalam memilih influencer untuk iklan serta menggunakan iklan berbayar. Jadi beliau sempat bercerita dulunya itu dapat eh, endorse atau itu mengendorse salah satu Instagram yang hits lah di Purwokerto ini dengan biaya kalau nggak salah waktu itu 300.000 itu masih sangat keberatan, masih nawar-nawar terus gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kemarin beliau cerita dengan salah satu influencer di Banyumas dengan biaya 3 juta, beliau nggak pikir panjang langsung gitu ya. Dan setelah itu beliau berhasil closing 9 juta ya, dari apa namanya pelanggan yang mengaku tertarik ke situ karena melihat video influencernya. Mungkin next salah satu ininya, salah satu contoh iklannya. Next nih, jadi putar. Dalam mana dicelup gaji tuh sam, gaji Karmin. Sih maka pesawatnya bagus ngenteni. Iki enggak apa-apa kowe. Ya biasa salin. Lah kowe sih. Ya, kowe tiliki olah. Jadi ngomong kadi sam. Wong arep kaji ngene enggak boleh kadi kayak ngarit bahan ngomong apa sih? Gue tuku oleh-oleh kowe, gue bagi-bagi tanggane, gue sih nyoleh jeluk gaji. Tuku oleh-oleh haji, kowe ora kudu nang Mekah nang Madinah, repot angel, sing wis ana sing perak. Nang ndi kowe? Nang oleh-oleh haji rumah semusim bobosan gegange sing penting wis ngene telepon disit aja kaya batere nyung wis ngene balik maning. Yo, ki rumah nang ngene ki. Nah, ya Sam, tempatnya Sam oleh-oleh haji rumah semusim. Salam Sam, salam di sini. Assalamualaikum. Sing kaya kaji temenan. Kepriwe sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kowe tadi. Oh, iya. Nuwun sewu, Mbak. Kula pada tumbas oleh-oleh haji. Monggo Pak, pilih-pilih. Oke. Monggo. Ya sama, nang oleh-oleh rumah semusim, ke macam-macam produknya Sam. Ya, asli sekarang tanah suci Sam, asli orang palsu orang. Nang ngene ya Sam, kowe arep bungkus dhewek ya bisa, arep dibungkusnya ya bisa, dadi ora kesel. Iya. Nang ngene ki bungkusnya dadakan Sam, dadi stoknya selalu anyar. Kirim WhatsApp bisa ora ya? Aja meneh ngene dhewek bar 5 sakep. Ngene wis biasa melayani luar pulau Jawa. Iya. Jajal nek tuku nang Arab
Orang bisa ngenyang, orang ngerti bahasanya sih. Bisa-bisa delok nggone. Urung kita maning nek barangnya kaken. Tambah biaya maning, bonus maning. Mulane arep pada tuku oleh-oleh haji, nang oleh-oleh haji rumah semusim bahan wis ya kakean golek bae nang Google Map. Nyicipi kurma sam mumpung urang ana sing duwe. Wah, nggih. Alhamdulillah. Diperintah ya. Malah diperintah. Ya, jadi itu kalau mungkin rekan-rekan mau mencari tempatnya itu, saya sampai nyasar 2 kali itu nyari tempatnya karena memang benar-benar di gang kecil. Tapi karena eh, itu tadi ya kembali ke kapabilitas atau kecakapan digital, kemudian mau bertransformasi, akhirnya dengan pengenalan atau iklan atau promosi yang seperti itu ya, menggandeng juga influencer, dikenalkan dengan cukup detail tadi, itu banyak pelanggan dari luar kota khususnya, bahkan tadi disampaikan juga ada yang sampai di luar Jawa juga. Nah, itu tadi kalau mungkin rekan-rekan kepo juga ya, nama influencernya itu Tarmin ya. Jadi itu influencer atau selebgram lokal Kabupaten Banyumas dengan jangkauan viewer itu Barlingmas Cakep ya, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Itu kebetulan memang sudah sangat terkenal lah di sini, sudah pernah kolaborasi juga membuat konten dengan pemerintah daerah gitu, dengan Pak Sekda juga pernah, dengan Pak Kepala Dinas juga sudah pernah gitu ya. Jadi memang eh, sangat berdampak lah gitu dari konten-konten yang memang berbayar gitu ya. Lanjut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf Nabhan atas penyampaian materi yang luar biasa sekali dan penuh dengan insight. Kita menjadi paham setelah kita mendapat banyak wawasan berharga dari Bapak Yusuf Nabhan, rasanya kurang lengkap bila kita tidak mengulik lebih dalam lagi materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, pada sesi selanjutnya, kita akan memasuki waktu yang sangat dinantikan, yaitu sesi tanya-jawab. Kami persilakan Bapak atau Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaan seputar tema seminar hari ini, agar diskusi kita bisa lebih interaktif dan mendalam. Namun sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, sambil Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mempersiapkan pertanyaan, mari kita sama-sama saksikan video iklan yang akan ditayangkan oleh operator. Kepada operator dipersilakan. Dalam sebuah sinergi yang harmonis. Di sini, kami menghubungkan teori dengan praktik melalui program Link a Match yang inovatif. Di STY Kasih Bangsa, kami memahami pentingnya pengalaman praktis dalam membentuk masa depan mahasiswa. Program Link a Match adalah jembatan antara dunia akademis dan industri yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman magang selama 1 tahun penuh dengan perusahaan mitra kami. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata, dengan memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di kelas langsung ke lingkungan profesional. Sebelum terjun ke dunia kerja, mahasiswa kami mengikuti orientasi mendalam tentang program magang. Di sini, mereka mempelajari berbagai aspek yang akan membantu mereka sukses selama magang, termasuk etika kerja, keterampilan komunikasi, dan pengetahuan industri. Para dosen berperan aktif dalam mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan wawasan yang berharga dan membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan kerjasama lebih dari 50 perusahaan mitra terkemuka, STY Kasih Bangsa memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman di perusahaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Sebagai bagian dari program, mahasiswa juga terlibat dalam studi kasus yang memungkinkan mereka menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan mitra. Di STY Kasih Bangsa, kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.
Program Link a Match adalah salah satu cara kami mewujudkan visi ini, menjembatani pendidikan dan dunia usaha untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang program kami, kunjungi situs web kami di www.setiakasihbangsa.ac.id atau hubungi kami di nomor 081117228885. Untuk informasi pendaftaran bisa ketik www.pmb.setiakasihbangsa.ac.id. Bersama kita, bisa membangun masa depan yang lebih baik. Baik, bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa Setia Kasih Bangsa, juga rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat ataupun raise hands dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Eh, Baik, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Dari Faiz Yasir, mahasiswa semester 3. Pertanyaannya, dalam konteks digitalisasi UMKM di Indonesia, transformasi digital sering dianggap sebagai langkah penting menuju peningkatan daya saing pasar. Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam hal literasi digital dan biaya implementasi teknologi. Bagaimana strategi yang paling realistis agar transformasi digital ini bisa dijangkau oleh UMKM dengan sumber daya terbatas? Mungkin narasumber sudah bisa boleh menjawab. Langsung dijawab ya, Mbak? Iya, oke. Oh iya, baik. Terima kasih dengan Mas Faiz Yasir ya, mahasiswa semester 3. Ya, dalam konteks digitalisasi UMKM di Indonesia, transformasi digital memang dianggap sebagai salah satu langkah penting ya dalam menuju peningkatan daya saing pasar ya. Memang salah satu langkah yang penting ya. Kendalanya kan literasi digital dan biaya implementasi teknologi. Jadi karena ini kita kembalikan lagi ke apa namanya definisi dan kriteria UMKM tadi ya di awal bahwa pada umumnya gitu atau mayoritas UMKM itu kan yang masih di apa usaha mandiri lah ya dari awal sampai akhir dikerjakan oleh satu owner gitu ya dan kemudian biasanya juga kalau di Kabupaten Banyumas utamanya itu produknya juga bukan produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi eh, biasanya UMKM ini kan akan lebih mengejar kuantitas. Jadi margin margin dari setiap produk itu sangat tipis ya, bisa dibilang sangat tipis sehingga dia harus mengejar kuantitas yang besar supaya mendapatkan keuntungan. Nah, dan produk-produknya itu eh, cenderung produk-produk olahan gitu ya. Jadi bukan bukan produk-produk yang di tingkat manufaktur gitu. Nah, kendalanya dalam hal literasi digital, kalau kendalanya literasi digital, mungkin ini kalau diminta untuk belajar secara mandiri, otodidak begitu cukup sulit ya. Nah, itu yang paling mudah itu datang ke dinasnya. Datang ke dinas yang menaungi tentang UMKM, kemudian menanyakan ada program apa saja. Karena setahu saya juga di beberapa kabupaten di sekitar sini, di Cilacap, di Purbalingga itu, Kebumen juga itu biasanya salah satu kegiatan favorit lah, atau kegiatan yang saat ini sedang gencar dari beberapa tahun lalu juga mungkin, itu adalah pelatihan digital marketing atau digitalisasi untuk UMKM gitu ya. Jadi literasinya bisa diperoleh dari situ gitu ya. Karena kalau
Kalau mungkin juga UMKM-nya ini mungkin mohon maaf secara usia juga mungkin sudah cukup sulit ya untuk belajar mandiri, bisa bisa membuka wawasannya melalui kegiatan-kegiatan dari dinas atau dari pemerintah. Nah, memang biasanya dari pemerintah ini tidak begitu mendalam karena sifatnya hanya pengenalan-pengenalan itu tadi. Yang penting adalah meningkatkan literasi digital bagi para pelaku UMKM. Nah, kemudian bagaimana implementasi teknologinya, biayanya itu ya. Nah, untuk sampai ke sana itu perlu ada literasi digital yang saya bilang itu sudah mungkin intermediate atau advance lah ya. Jadi dia menyadari bahwa dari sekian biaya yang dia keluarkan untuk implementasi digital atau teknologi itu akan mendapatkan pengembalian sekian gitu ya. Saya contohkan tadi yang rumah semusim atau ASIHA tadi ya, yang awalnya untuk membayar satu akun medsos membuat postingan seharga 300.000 sangat keberatan. Nah, bahkan ditawar-tawar sampai menunggu menunggu akun tersebut memberikan giveaway yang akan mempromosikan UMKM secara gratis gitu. Biasanya memang ada. Nah, tapi setelah mengikuti itu tadi, ada digital marketing bootcamp itu yang dari pemerintah daerah berkolaborasi dengan salah satu perusahaan yang memang bergerak di digital marketing, kesadarannya meningkat karena dia di bootcamp selama kurang lebih 1 bulan. Nah, jadi di situ tidak hanya diajarkan bahwa biaya marketing sekian nanti pengembalian sekian, tetapi diajarkan juga konten yang seperti ini nanti jangkauannya bisa sampai sini misalnya. Atau konten yang seperti ini nanti kecenderungan viewernya akan di tingkat usia segini kayak gitu. Nah, itu diajarkan juga di bootcamp di situ. Jadi eh, bagaimana strategi yang paling realistis ya menurut saya mencoba berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya. Pemerintah di daerah masing-masing. Syukur-syukur kalau karena di Jakarta mungkin ya, mungkin bisa langsung ke kementerian. Karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi, di provinsi itu kualitas kualitas dari pelatihannya dari berbagai sisi biasanya lebih baik dari kabupaten, apalagi nanti di tingkat kementerian gitu. Walaupun kementerian juga cukup sering membawa programnya sampai ke daerah-daerah di tahun 2024 itu atau 2025 ini kalau nggak salah 2 kegiatan kami itu dari kementerian. Jadi kami hanya berperan sebagai panitia lokal yang hanya mencarikan UMKM-nya. Tema, kemudian narasumber dan lain-lainnya sudah di range oleh kementerian seperti itu. Jadi itu tadi ya Mas Faiz mencoba berkolaborasi dengan pemerintah gitu ya, karena pemerintah itu punya program gitu. Oke, ini saya membacakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Roman Ardiansyah, mahasiswa semester 3, Kasih Bangsa. Pertanyaannya yaitu, menurut Bapak, aspek apa yang paling menarik bagi investor yang untuk menanamkan modal di UMKM yang sudah terdigitalisasi? Eh, untuk Bapak Yusuf Nabahas, sudah boleh dijawab pertanyaan. Yes. Oh maaf tadi sempat terputus nih sinyalnya. Ya, sudah Pak. Oke, dari Roman Ardiansyah Ramadan, mahasiswa STKI Bangsa semester 3 ya. Aspek yang paling menarik bagi investor untuk menanamkan modal di UMKM yang sudah terdigitalisasi ya. Eh, kebetulan, kebetulan ya, seperti kondisi UMKM yang saya sampaikan tadi di awal, kami belum menemukan kasus investasi yang mungkin apa ya, menarik atau besar gitu ya dari UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas gitu ya, karena
eh, penekanannya itu lebih ke arah kemandirian dari UMKM tersebut. Mungkin kalau melihat daya tariknya, daya tarik agar investor itu masuk ke dalam suatu usaha rintisan gitu atau startup itu kita bisa mengacu pada ojek online ataupun apa marketplace ya, yang sekarang sudah gabung itu ya, yang dari Indonesia itu mereka kan dapat investor yang sangat besar juga. Jadi yang paling menarik itu biasanya adalah eh, kepemilikan data. Jadi ketika ketika UMKM atau startupnya itu mampu menyajikan bahwa mereka memiliki data sekian dan data itu termaintain, tidak hanya mungkin kalau dari aplikasi ojek online itu ya, dia tahu data, misalnya data saya, terus saya rata-rata sebulan itu pesan berapa kali, rutenya kemana, itu kan eh, merupakan sesuatu yang sangat bernilai untuk investor, sehingga mereka kan yang sering diberitakan di baik berita lokal maupun berita nasional itu kan biasanya mendapatkan pendanaan seri A, seri B seperti itu kan, yang dan nilainya sangat besar. Kalau UMKM secara umum, khususnya yang di daerah seperti di Kabupaten Banyumas itu arahnya adalah ke kemandirian, bukan untuk menarik investor. Juga untuk menarik investor seperti yang tadi saya sampaikan, mereka sifatnya kan memproduksi makanan gitu ya, rata-rata makanan dan itu biasanya eh, waktu saya kemarin ada inkubator camp juga ya di Tangerang itu dari pihak kementerian itu menyampaikan tolong untuk daerah itu jangan hanya membina UMKM yang kerupuk dan keripik saja gitu. Karena memang mayoritas di sana gitu. Untuk produk-produk lain itu juga relatif tidak rumit ya, produksinya tidak rumit. Kemudian jika ada yang ingin berinvestasi besar itu kemungkinannya juga sangat kecil gitu ya. Sehingga arahnya adalah kemandirian dari UMKM tersebut dan biasanya untuk bertumbuh itu mereka ya antara kolaborasi dengan sesama UMKM bermitra atau akhirnya nanti ada mengakses pendanaan. Ada KUR kalau di perbankan mungkin ya atau mungkin ada pendanaan di koperasi atau di lembaga keuangan mikro yang lain. Dan dari pemerintah juga, dari kami di Kabupaten Banyumas itu ada program untuk kelompok UMKM itu namanya dana pinjaman bergulir gitu. Jadi sifatnya pinjaman untuk membantu modal kerja UMKM dan harus diangsur ya, harus diangsur dengan bagi hasil atau bunga yang jauh di bawah bunga perbankan gitu. Kemudian ini lanjut saja atau gimana, moderator? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Izinkan saya membaca dari Kana Kalaila dari semester 3 Prodi Akuntansi. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam memulai transformasi digital? Apakah itu teknologi, biaya, atau mindset SDM? Untuk pertanyaan, Ya, terima kasih dari Laila. Semester 3 juga ya, Prodi Akuntansi. Ya, sama ini dengan saya dulu akuntansi juga ini. Nah, tantangan terbesar bagi UMKM dalam transformasi digital itu kalau di Kabupaten Banyumas ya, kebanyakan itu adalah perangkat digitalnya. Jadi eh, karena tadi saya nggak sajikan ya data berdasarkan kelompok usia ya. Mayoritas UMKM itu dia di kelompok usia 40 ke atas. Jadi ada tiga pembagian kelompok usia di bawah 17 tahun, 17 sampai 40 dan 40 ke atas. Nah,
mayoritas yang 40 ke atas ini juga mayoritas berada di 45 ke atas. Nah, dan mereka biasanya hanya menggunakan device-nya atau handphone ya, secara umum, smartphone-nya itu hanya untuk WhatsApp dan mungkin YouTube. Instagram jarang-jarang, mungkin yang lebih banyak lagi TikTok. Nah, dari situ, kalau hanya sebagai penonton ya, untuk menonton YouTube, TikTok, dan segala macam, mungkin eh, device-nya itu sudah cukup mendukung. Tetapi untuk mengimplementasikan, misalnya membuat apa namanya video atau mungkin membuat gambar gitu ya, flyer gitu, device-nya kurang mendukung karena harus mendownload beberapa aplikasi editor gitu ya. Biasanya kendalanya di situ. Nah, sebenarnya ada langkah paling mudah itu beberapa kesempatan juga kami sampaikan ke UMKM itu buat saja WhatsApp bisnis karena secara memori dia tidak terlalu signifikan ya, mirip dengan WhatsApp biasa, tetapi di situ banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan secara gratis yang itu sangat mendukung usahanya. Ada juga fitur-fitur berbayar, tapi misalnya memang belum berkenan menggunakan yang berbayar, bisa menggunakan yang gratis dulu. Jadi kendala terbesarnya yang kami tangkap saat ini ada di device, di masing-masing device, kemudian di mindset ya, mindsetnya, kemudian baru ke biaya itu. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Nabhan. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir dari Fabianus Adi atau Fabi, mahasiswa Smart 3, program studi manajemen di Setia Kasih Bangsa. Pertanyaannya yaitu, untuk mengingat keterbatasan modal dan sumber daya manusia pada UMKM, strategi digital transformation prioritas apa yang paling feasible atau layak untuk diterapkan di tahap awal selain sekedar e-commerce? Oke, terima kasih Febianus Adi ya, Febi, masih semester 3 juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama WhatsApp bisnis ya. Yang paling visible untuk diterapkan di tahap awal itu WhatsApp bisnis, karena WhatsApp bisnis itu free, kemudian kemudahan penggunaannya sangat mirip dengan WhatsApp biasa, karena kebetulan saya juga kemarin baru, mungkin beberapa bulan ke belakang itu baru pindah dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis juga. Banyak fitur-fiturnya, ada salah satunya ada katalog, kemudian ada profil usaha, ada jam buka, ada pesan otomatis itu, dan itu semuanya masih free. Dan kalau ada yang berbayar, nanti itu sifatnya ditawarkan dulu. Misalnya saya bikin story gitu ya, story misalnya sedang mengisi pelatihan seperti ini, saya bikin story nanti akan ada tawaran. Promosikan statusmu misalnya seperti itu. Biayanya sekian per hari gitu kan. Nah, kalau nggak mau ambil ya sudah, nggak apa-apa. Kalau mau ambil ya silakan. Mungkin akan menjangkau lebih luas lagi gitu ya. Nah, itu yang pertama ada WhatsApp bisnis. Dan kemudian yang kedua adalah membuka rekening bank. Jadi kalau sudah punya WhatsApp bisnis, sudah bisa misalnya melayani transaksi secara online, kemudian gimana bayarnya? Ya, otomatis harus punya rekening bank gitu ya. Harus punya rekening bank supaya nanti pembayarannya bisa transfer. Syukur-syukur nanti di awal itu pembukaan rekening sekalian membuka kris gitu ya. Kan kris ada yang sifatnya sudah foto itu yang bisa dikirim nanti di-scan oleh pembelinya tinggal langsung bayar ke situ gitu ya. Jadi memang kalau dari saya pribadi itu tidak menyarankan ke e-commerce karena di e-commerce juga banyak biaya, potongan-potongan dan lain-lain itu. Dan juga ada
kalau nggak salah itu dokumen-dokumen legalitas yang itu cukup kompleks ya, terutamanya untuk usaha yang masih mikro gitu ya. Itu cukup kompleks untuk bisa masuk ke e-commerce karena salah satu yang ditakuti oleh pengusaha itu kan NPWP ya, terkait pajak itu setiap inilah ya di berbagai kesempatan, di banyak kesempatan itu ketika ditanya sudah punya NPWP atau belum, yang menjawab belum rata-rata itu takut nanti kalau punya malah ditagih gitu ya. Padahal usahanya belum untung gitu kan. Nah, itu juga kami biasanya mengedukasi bahwa itu hanya untuk kepatuhan saja. Kepatuhan harus memiliki. Nah, nanti kalau memang ada transaksi ya dilaporkan. Kalau memang sudah waktunya kena pajak baru kena pajak. Enggak membuat NPWP langsung ditarik pajak itu enggak seperti itu. Jadi tahap awal yang paling visible itu membuka WhatsApp bisnis dan membuka rekening bank. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf Nafhan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta seminar pada hari ini. Mengingat waktu yang sudah semakin sore, maka saya cukupkan sesi tanya jawab hari ini. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada bicara hebat kita hari ini, yaitu Bapak Yusuf Nafhan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, sekaligus pengalaman berharganya untuk kita semua, serta saya turut mengapresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya, juga menyimak hingga akhir acara. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan citra mata berupa sertifikat kepada pembicara dan moderator pada hari ini. Sertifikat akan diberikan langsung oleh Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi, MSI, kepada Bapak Sigit. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para akademisi, praktisi, barangkali juga regulator yang hadir pada siang hari ini, juga rekan-rekan mahasiswa, baik dari Kasih Bangsa maupun dari kampus lain. Terima kasih atas peran sertanya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan cukup detail dan betul-betul membuka pemahaman sisi pandang yang baru terkait dengan tata kelola usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas. Sungguh narasumber Bapak Yusuf Nabhan memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mendampingi dan membimbing UKM di Kabupaten Banyumas. Dan tadi sudah kita dapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik, cerita-cerita yang konkret di lapangan, dan itu pasti dapat kita adopsi untuk kepentingan kita masing-masing, baik di dalam melaksanakan atau menjalankan usaha rintisan kita masing-masing maupun didiskusikan di kampus-kampus. Untuk itu dengan penuh sukacita kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Yusuf Nabhan dan kami sampaikan apresiasi dengan memberikan sertifikat. Semoga ini dapat diterima dengan harapan kami dapat berkolaborasi kembali dalam waktu-waktu ke depan. Mohon diterima Bapak Yusuf Nabhan sertifikatnya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit Pramono. Ini saya terima sertifikat yang diberikan dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Semoga ke depan kita dapat berkolaborasi lagi ya. Mungkin karena tadi di video profil napa nggih, Pak, ada pemagangan mungkin nanti juga dibuka untuk ke Kabupaten Banyumas juga bisa mungkin untuk pemagangan. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang di Jakarta juga tahu bagaimana kondisi di daerah mungkin seperti itu juga ya Pak. Oke. Siap Pak Yusuf Nabhan. Wah, luar biasa nih tawarannya ya. Kita nanti dapat berkolaborasi kembali. Ya, baik. Kemudian sertifikat juga kami sampaikan kepada MC dan moderator kita
Sofiatul Huda. Sofi, mohon untuk dapat Terima diterima kasih ya Bapak Sigit sertifikatnya. Pramono. Ya, Ya, ya. saya terima. Baik, terima kasih sudah dapat memandu acara ini dengan baik, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sukses. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada lembaga LPKD dan ABJI, Bapak Danang dan jajaran dari Semarang. Terima kasih Pak Danang dan jajaran selalu dapat melaksanakan kolaborasi webinar ini sehingga dapat memberikan manfaat pengetahuan yang luar biasa kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat akademis maupun praktisi dunia bisnis di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat kita sampaikan pada teman-teman dan kolega di luar sana bahwa webinar ini sungguh bisa menginspirasi kita semuanya dan dapat kita manfaatkan, kita adopsi, kita implementasikan tadi pengetahuannya, testimoninya, dan pengalaman narasumber untuk memberdayakan kolega-kolega teman kita atau mungkin bisnis kita sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Bapak Sigit Pramono, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara seminar hari ini, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terdapat 3 slide dalam Zoom ini. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Demikianlah acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi seri ke-52 dengan tema Digital Transformation of SMEs for Increasing Market Competitiveness. Saya, Sofiatul Huda, selaku Master of Ceremony dan moderator pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Sampai jumpa di acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi selanjutnya dengan tema Gen Z Work Values Preference Between Startups and Corporation and Intention to Play. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih bangsa, jaya jaya jaya. Terima kasih semua. Terima kasih. Nanti laba, selok saja kau di mana aku dapat. Adekku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena umur sutua. Aman saja mau ngapain mau repot, dan jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak, kau cinta kah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak, oh mau kah tidak, jangan sampai setan berpihak. Ayo beb jawab saja kau gantung, sapu rap tabrak beat jangan kau patung. Untung kau ladies paling beruntung, kalau kau terima status saya istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun, kakak seng mau sombong tong kawin kau naik daun. Tinggal pilih tangan patung honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di Lemon nipis dan guling-guling, adek kau cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis cinta di belis, kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong
itu gampang. Lagu babunyi tong badendang enak. Play song lagu disco dong. Mau pesta di kota atau di kampung tong. Yakin ada jadi takdir, amin ada yang terakhir dong. Tong nikah hari kan minggu tong pi. Selasa lanjut Paris, manis nipis dan guling-guling. Adekku cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis, cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Pasti kodeng sabarang jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Pusada pakai pesta pusada rap rap rap. Pusada pakai joget pusada rap rap rap. Pusada rap 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 rap. Pusada pakai joget pusada rap rap rap. Pusada pakai pesta pusada rap rap rap.